lagi bersama Ibu Aulia dalam materi pembelajaran sejarah. Simak videonya ya. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita mulai bersama dengan melafazkan basmalah. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita siapkan alat tulis dan juga buku pelajaran. Baik, materi kita pada hari ini yaitu sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Balad ayat 11-16 yang berbunyi, "Tetapi dia tidak menempuh jalan yang terjal. Tahukah kamu apakah jalan yang terjal itu? Yaitu membebaskan perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan, anak yatim yang dalam pertalian kerabat, atau orang miskin yang bergelimang di atas debu." Shadaqallahul azim. Adapun tujuan pembelajarannya, murid diharapkan dapat menjelaskan persiapan proklamasi kemerdekaan, menganalisis kronologi tercapainya proklamasi kemerdekaan, menjelaskan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, mengetahui tokoh yang turut serta dalam persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan, menjelaskan sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan, menyajikan hasil analisis peristiwa proklamasi kemerdekaan, dan yang terakhir, menampilkan sikap kerja keras, tanggung jawab, peduli, dan santun, serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan sebutan Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. Tanggal 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dari perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut dengan hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anggota BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada dan Kanjeng Raden Tumenggung Rajimanweddiodiningrat diangkat menjadi ketuanya. Sidang BPUPKI yang berjalan 2 kali dianggap baik dan sesuai harapan oleh Kumakichi Harada. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kemudian, BPUPKI dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi dan diganti menjadi PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. 21 nama anggota diumumkan, sebagian besar anggota BPUPKI. Mereka bersiap sidang tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, Rajiman bersiap 12 Agustus 1945 ke Dalat, Vietnam, di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Mereka disambut oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, dan berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ketiga perwakilan PPKI tersebut sangat bahagia dan hari itu bertepatan dengan ulang tahun Hatta. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia atau API membawa Soekarno dan Hatta pada pagi hari ke Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945 dengan dalih, "Situasi Jakarta genting bung." Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. "Jepang sudah menyerah," kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tetapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno, proklamasi kemerdekaan RI harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta bersiap untuk rapat dengan PPKI di Hotel Des Indes Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah, dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang.
Soekarno lalu membacakannya kepada anggota PPKI dan para pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, padat, jelas dan disepakati oleh semuanya. Kemerdekaan sudah di depan mata. Hari bersejarah itu tiba, hari Jumat bulan Ramadan tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno membacakan teks proklamasi di depan rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta kepada rakyat yang hadir. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Rumah tersebut merupakan rumah pemberian dari seorang pengusaha muslim dari Yaman yang bernama Syekh Faraj bin Said bin Awad Martok. Semuanya membaur, mendengarkan pembacaan naskah proklamasi dengan khidmat, meneriakkan kemerdekaan serta gemuruh takbir menyapu negeri ini. Setelah itu, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dinaikkan perlahan diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka. Kemerdekaan kita bukan pemberian Jepang, melainkan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keringat, tangisan, darah, dan perjuangan rakyat Indonesia. Pewarta berhasil mengabarkan berita proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan meneriakkan Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Nah, itulah tadi sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah memahami materi tersebut, coba kalian baca di buku pelajaran IPS terpadunya ataupun sumber belajar lainnya bagaimana keadaan Indonesia setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Demikianlah materi kita mengenai detik demi detik peristiwa proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat kemerdekaan tanah air kita dari tangan para penjajah, sehingga tercipta tatanan kehidupan bangsa dan negara yang aman, makmur, dan sejahtera. Oke, itulah tadi video pembelajaran mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Seru banget kan belajar sejarah? Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.